Pesta Santo Matius Rasul. Matius anak Alfeus, Markus 2 ayat 14. Seorang Yahudi dari Galilea. Dia seorang pemungut cukai di kota Kapernaum. Pada zaman itu, para pemungut cukai kerajaan Romawi dipilih oleh para pejabat lokal Romawi dari penduduk setempat yang dianggap dapat diajak bekerja sama. Mereka diberi kewenangan untuk menarik pajak, namun sama sekali tidak diberi gaji atas pekerjaan mereka. Karena itu, para pemungut cukai ini biasanya menarik pajak lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya mereka tagih. Dan kelebihan bayar dianggap sebagai upah mereka. Karena profesinya, Matius sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang-orang berdosa seperti dia. Tuhan Yesus tidak berpikir demikian terhadap Matius. Sekali peristiwa, Tuhan Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan beliau berkata, "Ikutlah aku." Seketika itu juga Matius meninggalkan uang serta jabatannya untuk mengikutinya. Beliau kelihatan demikian kudus dan bagaikan seorang raja. Matius mengadakan perjamuan besar baginya. Ia mengundang teman-teman lain yang seperti dirinya untuk bertemu dengan Yesus serta mendengarkan pelajarannya. Sebagian orang Yahudi menyalahkan Tuhan Yesus karena makan bersama dengan orang-orang yang mereka anggap orang berdosa dan pengkhianat bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus sudah siap dengan jawaban. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sebagai murid dan rasul, dia sejak saat itu mengikut Kristus. Menyertainya sampai saat sengsara dan wafatnya, Matius adalah salah satu saksi dari kebangkitannya. Dia juga di antara para rasul yang hadir ketika Yesus naik ke surga. Di Yerusalem, ia ikut berdoa dalam persatuan dengan Maria, Bunda Yesus, dan dengan para rasul yang lain. Pada saat itu Roh Kudus pun turun di atas mereka. Kisah hidup Santo Matius selanjutnya kurang jelas. Kita hanya memiliki data yang tidak akurat atau hanya berupa legenda. Santo Irenaeus mengatakan bahwa Matius memberitakan Injil di antara orang-orang Yahudi. Santo Clemens dari Alexandria menguatkan pernyataan ini dan mengatakan bahwa Matius merasuk di kalangan orang Yahudi selama 15 tahun. Lalu ia pergi mewartakan Injil ke negara-negara lain. Hampir semua menyebutkan bahwa Matius pergi ke Ethiopia di selatan Laut Kaspia, bukan Ethiopia di Afrika. Di beberapa wilayah kerajaan Persia dan Parsia, Makedonia, dan Suriah. Matius adalah penulis Injil Matius dan merupakan kitab pertama dalam susunan Perjanjian Baru. Injil ini ditulis Matius untuk pembaca Yahudi demi meyakinkan bahwa Mesias yang dinanti-nantikan telah datang dalam diri Yesus Kristus. Ada kesepakatan mengenai ke tempat kemartiran Santo Matius dan penyiksaan yang menyebabkan kematiannya. Tidak diketahui dengan pasti apakah ia menjadi martir dengan cara dibakar, dirajam, atau dipenggal. Dalam buku The Martyrology Romawi hanya tertulis Santo Matius menderita kemartiran di Ethiopia. Gereja Latin merayakan Santo Matius pada tanggal 21 September, Gereja Yunani pada tanggal 16 November.
Santo Matius digambarkan dengan simbol seorang pria bersayap membawa tombak di tangannya sebagai lambang karakteristik. Perayaan 21 September, lahir dan hidup pada abad pertama, kota asal Kapernaum, Israel, wilayah karya Yerusalem, Galilea, Efesus, dan Asia Kecil, wafat sebagai martir. Salam kasih, Sugeng Pramono. Tuhan beserta kita.